Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabil Sajion Nurneza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri dari Sekolah Vokasi Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngejelasin salah satu materi yang penting dalam dunia algoritma dan pemrograman, yaitu proyek translator. Untuk proyek translatornya di sini, aku menggunakan salah satu kode editor yang sebelumnya kita udah bahas, yaitu PyCharm. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit apa aja penjelasan yang nanti bakal aku bahas. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan cara membuat proyek sederhana dengan mengaplikasikan materi yang udah kita pelajari selama ini seperti variabel, tipe data, operasi, kondisional, perulangan atau looping, function atau fungsi, library, dan sebagainya. Proyek ini juga terdiri dari dua file, yaitu yang satu file untuk menambahkan kartu kosakata atau flashcard baru, yang satunya lagi untuk menguji atau mempelajari kartu kosakata yang udah kita buat sebelumnya, yaitu yang di file pertama. Nah, proyek ini juga berisikan program sederhana untuk membuat kartu terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan juga memainkannya sebagai kuis tebak terjemahan. Untuk struktur utamanya di file pertama yaitu ada add flashcards.py, yaitu menerjemahkan kata dan menyimpan kartu ke flashcard underscore cards.txt. Terus untuk struktur yang kedua yaitu study flashcards.py, yaitu membaca kartu dari file yang sama dan menjalankan kuis menghitung durasi penyelesaian. Jadi di struktur yang kedua atau di file yang kedua ini yaitu kita uh, disuruh untuk mempelajari dan menguji file pertama yaitu add flashcard yang udah kita buat, lalu menjalankan kuisnya dan menghitung durasi penyelesaian dari kuis yang kita kerjakan. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja mendemonstrasikan bagaimana kita membuat kedua file eksternal untuk membuat proyek sederhana yaitu proyek translator. Nah, sebelum kita melakukan pengkodeannya atau membuat codingannya di kode editor Python, kita terlebih dahulu untuk membuat diagram alur atau flowchart di website draw.io. Ini langsung aja kita search websitenya, pilih yang ini, habis itu klik start. Ditunggu loading sebentar. Oke, di sini ada sebelumnya codingan aku yang percobaan aja nih, aku hapus dulu. Oke, di sini langsung aja aku buat dari awal lagi. Oke, untuk seperti sebelum-sebelumnya yang aku sempat jelasin juga, untuk membuat suatu diagram alur atau flowchart, kita memulainya dari um, di bagian general yaitu bangun datar berbentuk lingkaran atau di sini disebutnya elips. Langsung saja kita taruh di tengah. Kalau udah kita masukkan uh, keterangannya yaitu start atau mulai. Kalau misalkan udah, kita masukkan bangun datar selanjutnya yaitu rectangle atau persegi panjang. Persegi panjang ini digunakan untuk sebagai suatu proses. Nah, di sini aku pasin dulu. Oke. Untuk yang pertama ini aku bakal membuat suatu proyek translator. Nah, untuk keterangan di proses yang pertama yaitu kita dengan mengetikkan
mendapatkan list kartu dan file eksternal. Nah, di sini di proses yang pertama yaitu kita membuat atau mendapatkan list kartu dan juga file eksternal terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua yaitu menampilkan list kartu dan file eksternal. Oke, di proses yang kedua yaitu kita dapat menampilkan list kartu dan juga file eksternal. Di yang ketiga, kita dapat menerima inputan. Menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Oke, di sini kita sudah membuat 3 proses, yaitu yang pertama mendapatkan list kartu dan file eksternal, lalu yang kedua menampilkan list kartu dan file eksternalnya, yang ketiga yaitu menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Kita lanjutin lagi ke proses yang ketiga, proses yang keempat. Kita pasin dulu. Selanjutnya yaitu program menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, ini untuk proses yang keempat. Selanjutnya, kita buat lagi proses selanjutnya, yaitu sebentar, di sini pasin dulu. Oke, yaitu membuat kartunya. Oke, kalau misalkan udah, langsung saja kita pilih option di sini atau kita pilih bangun datar belah ketupat. Fungsinya untuk apa? Untuk sebagai pengkondisian. Di sini disebutnya yaitu diamond. Di sini aku taruh agak di bawahnya. Oke. Di sini coba aku perbesar. Oke, coba aku pasin lagi. Oke, udah cukup di sini aja. Untuk yang selanjutnya yaitu apakah kamu ingin menyimpan kartu apa enggak? Oke, kalau misalkan udah, sebentar. Ini kurang pas. Oke, nah udah pas. Terus kita tambahin kalau misalkan di suatu pengkondisian pastinya ada jawaban ya atau tidak. Kalau misalkan jawabannya iya, maka itu akan menyatakan suatu proses. Maka kita butuh rectangle di sini. Oke, isinya yaitu, sebentar. Oke,
Menambahkan kartu ke daftar file eksternal. Oke, kalau misalkan udah, kita lanjut ke pengkondisian lagi dengan menggunakan diamond. Oke, untuk ini yaitu ingin menambahkan kartu yang ditranslate. Apakah kamu ingin menambahkan kartu yang akan ditranslate? Oke, coba di sini aku gedein lagi. Wait, bentar. Nah, hmm, sini dulu. Nah, ini udah pas. Oke, kalau misalkan udah pas di sini mungkin aku untuk bentuk bangun datarnya kurang rapih, tapi nggak apa-apa. Di sini aku bakal lanjutin lagi di selanjutnya yaitu pengkondisian. Oke, mungkin di sini karena belum ada tanda panahnya untuk menyambungkan antara suatu bangun datar atau suatu proses ke proses lainnya ataupun dimulai dari start ke proses itu belum terhubung, aku bisa hubunginnya terlebih dahulu dengan menggunakan garis panah di sini. Ini tinggal ditarik garis saja, oke. Nah, kalau misalkan ini juga tinggal ditarik, oke. Lalu ini juga, dan ini juga. Oke, untuk ditanda membuat kartu juga sama. Nah, kalau misalkan ini sebentar aku satuin dulu. Set. Oke, ini juga sama. Oke. Nah, kalau misalkan di suatu pengkondisian seperti ini, pasti ada jawaban iya atau tidak. Nah, kalau misalkan terdapat jawaban iya, pasti akan mengarahkan ke suatu proses di sini. Bentar. Oke, mengarahkan ke suatu proses di sini. Maka kita tambahkan teks berupa iya di sini. Ya, dan deketin. Nah, selanjutnya kita juga bakal menambahkan teks untuk jawaban dari kata tidak. Oke, di sini coba tetap aku. Bentar, bentar. Oke, ini untuk jawaban dari kata tidak. Untuk selanjutnya, setelah kita masuk ke pengkondisian kedua, yaitu apakah kamu ingin menambahkan kartu yang akan ditranslate apa enggak. Nah, kita masuk ke pengkondisian yang lainnya dengan menggunakan diamond lagi. Kita coba perbesar. Oke, untuk inputnya berupa apakah ingin menyimpan kartu ke file eksternal apa enggak. Ini kayaknya kurang, sebentar, kurang besar.
Maka aku bersalin dulu. Nah, kalau misalkan udah, kita masukkan teksnya yaitu apakah ingin menyimpan ke file eksternal pertanyaan. Nah, kalau misalkan udah, kita masukin lagi. Bentar. Ini biar muat untuk di akhirnya. Coba aku agak persingkat aja. Ini di sini. Ini coba aku rapihin dulu. Oke, 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 oke. Oke, mungkin di sini aku coba agak pepet biar dia itu bisa menghasilkan untuk penghasilan dari diagram alur di sini. Nah, untuk pertanyaan terakhir, untuk pengkondisian terakhir yaitu apakah ingin menyimpan ke file eksternal apa enggak? Kalau misalkan iya, berarti kita butuh rectangle lagi di sini dengan input berupa program akan menyimpan ke file eksternal. Program akan menyimpan kartu ke file eksternal. Oke, kalau misalkan udah, kita berarti butuh yang namanya akhiran dengan menggunakan elips. Sebentar, coba aku pasin dulu. Nah, udah pas. Itu N. Di sini jangan lupa untuk untuk disambung-sambungin. Ini jika jawabannya tidak. Oke. Lalu di sini juga bakal aku sambungin ke bank datar yang terakhir. Lalu untuk ini aku sambungin jika kondisinya merupakan iya atau benar. Oke, di sini kurang lebih diagram alurnya udah aku buat dari mulai start sampai end di sini bakal aku ulas sedikit aja secara ringkas. Dimulai dari start dulu, kita dapat mendapatkan list kartu dan juga file eksternal. Lalu kita juga dapat menampilkan list kartu tersebut dan juga file eksternalnya. Lalu kita menerima inputan dari user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Lalu program akan menerjemahkan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lalu kita dapat membuat kartu tersebut. Setelah kartu tersebut dibuat, apakah kita ingin menyimpan kartu atau tidak? Jika jawabannya iya, maka akan ditambahkan kartu ke daftar file eksternal. Lalu tidak akan masuk ke pengkondisian lain, yaitu ditanyakan apakah ingin menambahkan kartu yang akan ditranslate. Jika jawabannya tidak, maka akan ditanyakan
Ingin menyimpan ke file eksternal apa enggak? Kalau misalkan jawabannya iya, maka programnya akan menyimpan kartu ke file eksternal. Kalaupun tidak, maka program akan berakhir pada saat itu juga. Nah, di sini aku kan udah jelasin mengenai diagram alurnya nih. Untuk selanjutnya, maka kita langsung saja melakukan codingan di kode editor PyCharm. Dan juga kita bakal melihat input dan outputnya akan seperti apa. Oke, aku lupa tadi untuk kita masuk ke pengkodean di kode editor PyCharm, kita ini kan masih membuat diagram alur atau flowchart di file eksternal yang pertama. Nah, kita perlu yang namanya membuat diagram alur juga untuk file eksternal yang kedua. Kita masuk ke halaman baru di sini. Kita buat seperti tadi dengan memulainya dari oval terlebih dahulu. Oke, di sini aku buat agak lebar. Oke, di sini langsung aja start. Lalu yang kedua, kita langsung masuk ke pengkondisian. Di mana untuk kondisi di sini yaitu di sini coba aku buat agak besar. Tunggu sebentar. Oke, untuk input di sini yaitu file eksternal berekstensi txt sudah ada. Berekstensi berekstensi txt. Oke, dia memberikan suatu pertanyaan, maka kita perlu lagi rectangle di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, di sini kita juga butuh rectangle lagi. Oke, di sini agak atas saja, di sini agak ke samping. Oke, kalau misalkan udah kita hubungkan garis-garisnya di sini. Sebentar, ini sepertinya kurang pas. Harus kita pasin dulu. Nah, kalau misalkan udah, yang ini juga udah, kita masuk ke inputnya untuk jawaban tidak, yaitu di sini program berhenti. Di sini untuk jawaban iya, maka mengambil kartu itu dan file eksternal. Oke, jangan lupa kita tambahkan txt. Nah, di sini kita masuk lagi ke proses yang selanjutnya, yang kedua. Ini coba aku pasin dulu. Oke, oke. Kalau udah pas, sebentar. Oke, kita masukin inputnya berupa mengambil waktu ketika awal mulai. Oke, ketika awal mulai. Lalu kita masuk ke pengkondisian selanjutnya, yaitu kita perbesar ukurannya.
Apakah ada kartu tertinggal tinggal di dalam list? Oke, jika hasilnya merupakan iya, maka kita perlu rectangle lagi di sini. Nah, yaitu user menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Oke, di sini coba aku geser sebentar. Oke, karena di sini kita perlu uh, jarak yang agak panjang, jadi aku geser aja di sini. Coba aku ke atasin, nah, untuk selanjutnya di sini aku butuh pengkondisian lagi di sebelah sini, yaitu apa jawabannya apakah benar atau enggak. Apakah jawabannya benar atau enggak? Lalu kita perlu rectangle lagi di sini untuk suatu proses dari jawaban tersebut. Masukkan input, hapus kartu atau kata dari list. Ini jika jawabannya benar ataupun salah. Kartu atau kata. Oke, jika sudah, ini tinggal disambung-sambungin aja. Oke, ini kita sambungin. Sebentar, ini sambungin ke sini. Ini pun juga sambungin ke sini. Dan yang pengkondisian terakhir juga sambungin ke proses selanjutnya. Nah, kalau misalkan udah, oh ya di sini lupa aku sambungin. Kalau misalkan udah, kita perlu menambahkan teks berupa iya atau tidak. Di sini jika kondisinya iya. Di sini jika kondisinya iya juga. Oke, di sini aku jelasin sedikit aja. Nah, bagaimana jika jawabannya itu benar, maka lanjut ke sebentar. Oke, di sini kurang lebih mungkin agak kurang rapi, cuman ya nggak apa-apa. Secara intinya sama. Di sini aku akan ulas kembali secara ringkas. Dimulai dari diagram alurnya itu start, lalu ditanyakan apakah file eksternal yang berekstensi txt sudah ada, yang tadi kita buat ini udah ada. Kalau misalkan belum, ini jawabannya tidak. Sorry, ini aku tambahin dulu. Ini jawabannya tidak. Lalu yang ini untuk jawaban
Iya, ini coba. Oke. Nah, coba aku pasin. Oke, untuk jawabannya iya, maka dia akan mengambil kartu dan file eksternal .txt. Lalu kita akan mengambil waktu ketika awal mulai. Nah, program selanjutnya akan masuk ke pertanyaan apakah ada kartu yang tertinggal di dalam list atau enggak. Kalau misalkan iya, maka user akan menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Untuk selanjutnya, jika jawabannya benar, maka iya, maka menghapus kartu atau kata dari list kartu atau kata tertentu. Kita masuk lagi ke pengkondisian selanjutnya. Sorry, untuk proses selanjutnya. Di sini masukkan input berupa mengambil waktu ketika akhir user berhasil. Oke, ini untuk proses yang pertama setelah pengkondisian di sini, lalu kita masuk ke proses yang kedua. Coba aku pasin dulu. Kalau misalkan udah pas, oke. Di sini masukkan input berupa menghitung durasi dalam menerjemahkan dan mencetak durasi tersebut. Sorry, di sini ada salah kata. Oke, kalau misalkan udah, kita langsung ke bagian akhirnya, yaitu end di sini. Coba aku gedein. Oke, di sini tinggal disambung-sambungin aja. Ini juga sama, yang ini juga disambungin. Oke, aku ulas sedikit aja. Untuk selanjutnya di sini, yaitu ketika kartu kita apakah tertinggal di dalam suatu list atau enggak, maka kita dapat mengambilnya dengan waktu ketika akhir user berhasil menerjemahkan kata. Lalu setelah itu kita dapat menghitung durasi dalam menerjemahkan dan mencetak durasi tersebut. Ketika outputnya sudah ada berupa cetakan dari durasi tersebut, maka program akan berhenti pada saat itu juga. Maka kalau kita sudah membuat dua diagram alur di sini, yang satu untuk um, file yang pertama, yaitu add file eksternal, yang kedua, diagram alur yang kedua, yaitu untuk membuat atau menguji, mempelajari suatu file eksternal yang sudah kita buat di file yang pertama, maka kita langsung menuju ke codingan di kode editor PyCharm yang nantinya bakal aku demonstrasiin. Ini aku udah buat codingannya untuk file yang pertama yang bernama yaitu add_flashcards.py yang tadi udah aku bilang sebelumnya. Di sini codingannya lumayan banyak, ada 82 baris yang nantinya bakal aku jelasin. Tapi kalau kalian melihat di sini ada logo berupa dua error. Kenapa logo errornya di sini bisa muncul dikarenakan karena kita perlu um, import Asyncio ini dari Google Trans, di mana Google Trans ini
Fungsinya yaitu sebagai library eksternal, di mana library eksternal ini perlu kita download terlebih dahulu di terminal extension. Nah, untuk Asyncio dan Google Trans sendiri merupakan modul yang dapat membantu kita untuk memudahkan pengkodean di PyCharm sendiri. Untuk AST di sini, untuk import OS sendiri, OS kepanjangannya itu Operating System. Untuk AST yaitu fungsinya untuk mengubah dari file menjadi list. Terlebih dahulu aku bakal download library Google Trans-nya dengan klik terminal di sini. Lalu kita ketikkan pip install Google Trans. Langsung saja kita enter. Tunggu sebentar. Lagi proses loading, kita tunggu aja. Nah, di sini terdapat kurang lebih ada beberapa package. Oke, mungkin kalau misalkan sudah selesai, kita coba cek dulu dengan menggunakan pip freeze. Oke, di sini tadi ya, Google Trans, H2, Idna, Hyperframe, dan lain-lain itu udah terinstall. Kalau misalkan udah, langsung aja kita minimize. Di sini mungkin kalau udah selesai download library eksternalnya, di sini secara langsung untuk logo errornya atau kode errornya langsung hilang. Di sini mungkin aku bakal jelasin secara singkat codingan yang udah aku buat. Aku ulas dikit yaitu import Asyncio. Asyncio sendiri merupakan em, eh, modul yang dapat membantu kita melakukan codingan di kode editor PyCharm ini. Lalu Google Trans yaitu untuk mendapatkan import translator yang akan kita gunakan. Lalu import OS yaitu operating system, AST yaitu berfungsi untuk mengubah dari file menjadi list. Lalu translator di sini untuk file name-nya yaitu flash underscore cards.txt. Lalu ini translate word seperti ini. Untuk retrieve cards juga seperti ini. Untuk display cards, kita akan mendisplay kartunya akan seperti apa nantinya. Lalu create a new card. Lalu setelah kita membuat suatu kartu baru, apakah kita menyimpan kartunya ke file atau enggak? Kalau misalkan udah, langsung saja kita ke fungsi yang utama, yaitu untuk menjalankan codingan yang sudah kita buat. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita klik run di sini. Oke, untuk outputnya, untuk list kartu sementara berisikan 0 kartu. Masukkan satu kata dalam bahasa Inggris, contohnya books. Enter. Nah, books itu artinya buku, yaitu dia sedang mencoba menerjemahkan, lalu berisi dua parameter, yaitu books dan juga buku, yang merupakan um, terjemahan dari bahasa Inggris. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Misalkan kita buat tidak, no, enter. Apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Iya, misalkan. Masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Contohnya, kita masukkan X. Nah, di sini akan langsung menerjemahkan, yaitu egg, bahasa Indonesianya adalah telur. Lalu selanjutnya muncul pertanyaan lagi, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Misalkan aku pengen menerjemahkan satu kata lagi, maka kita jawab no. Apakah ingin menerjemahkan kata lain? Yes. Langsung saja enter. Nah, masukkan satu kata lagi, misalkan um, water atau air.
enter. Nah, akan diterjemahkan yaitu air. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Misalkan kita ingin menyimpannya dengan mengetikkan kata yes, habis itu enter. Apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? No, enter. Oke, mungkin di sini langsung ditanyakan apakah ingin menyimpan semua kartu ke file. Nah, langsung saja klik iya, enter. Oke, langsung di sini program selesai dan menyimpan kartu ke file. Dan di sini sudah ada flashcard .txt-nya, di mana file yang kita buat tadi. Oke, mungkin itu. Nah, di sini water air, di mana kata lain yang tadi diterjemahkan adalah water dalam bahasa Indonesianya yaitu air. Oke, mungkin itu untuk codingan file yang pertama. Untuk file yang kedua, saya akan buatkan codingannya dan nanti juga saya akan menjelaskan codingannya seperti apa dan outputnya seperti apa. Selanjutnya di sini aku udah buat file yang kedua yaitu bernama studyflashcards.py, di mana berisikan yaitu import OS yaitu operating system, lalu import AST berupa atau berfungsi untuk mengubah dari file menjadi list, lalu import random dan juga import time. Untuk nama filenya yaitu kita menggunakan folder atau file flashcard.txt yang tadi udah kita buat. Lalu kita juga masukkan untuk define exit if card file does not exist. Jadi tidak ada kartu yang tersedia. Jadi harap buat yang pertama. Itu dikarenakan kita belum membuat file txt terlebih dahulu. Karena kita sudah membuat filenya, maka tidak akan muncul output seperti ini. Lalu untuk retrieve card from filenya, jadi kita menggunakan with open dengan parameter read, lalu exception-nya, pengecualiannya yaitu kesalahan dalam membaca file. Jadi langsung keluar dari program atau exit. Lalu di sini ada guest cards-nya yaitu untuk random randin, lalu word English-nya itu berindekskan 0, lalu untuk word Indonesianya dengan indeks 1. Lalu selanjutnya ada normalize answer, ada normalize correct. Lalu jika normalize answer-nya benar, maka print benar. Lalu jika salah, maka akan menghasilkan output berupa jawaban tidak tepat. Jawaban benarnya adalah dalam bahasa Indonesia. Langsung coba ulangi. Tanpa berlama-lama, langsung aja aku jalankan programnya di sini. Oke, mungkin di sini dari tadi aku udah coba-coba juga hasil di terminal atau outputnya langsung proses finish, langsung exit kode. Aku nggak tahu ini salahnya di bagian mana. Apalagi di sini juga tidak ada logo error yang menandakan bahwa codingan dari aku ini ada errornya. Mungkin coba aku minimize, terus coba aku run lagi. Masih sama aja hasil di terminal outputnya mengindikasikan bahwa kita sudah menyelesaikan codingan di sini. Mungkin nanti bakal aku cari tahu lebih lanjut kenapa ini di outputnya menghasilkan di terminalnya menghasilkan output seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari aku, mulai dari diagram alur atau flowchart, baik itu dari file yang pertama, lalu file yang kedua, lalu kita masuk ke codingan di sini, mulai dari add flashcard, kita membuat suatu translator dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang nantinya di output terminal akan dibuatkan suatu file baru bernama flashcard
yang di sini, berisikan, 2 parameter yaitu kata dalam bahasa Inggris dan kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan arti dari bahasa Inggris, kata tersebut. Lalu kita masuk ke file yang kedua, yaitu, menguji atau menampilkan output di terminal, tapi dikarenakan di sini ada suatu masalah, mungkin nanti aku coba cari tahu lagi masalahnya di mana. Mungkin itu saja, dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin aku, banyak kurangnya di sini, entah dari diagram alurnya yang kurang rapi, atau proses codingannya yang tidak aku masukkan di dalam video, dikarenakan mungkin, bakal memakan waktu yang lebih lama jika aku, membuat codingannya terlebih dahulu di video, dimasukkan di video. Apalagi yang di sini, yang file kedua, di sini pas di terminal output-nya terjadi kesalahan, eee, terjadi kesalahannya bukan karena error, tetapi di sini mungkin kesalahan dalam membaca, codingan yang aku buat di sini. Mungkin nanti aku cari tahu lagi kenapa dan di mana salahnya. Mungkin itu, aku tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.